Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Semoga di hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, hari ini kita masih belajar SBDP tema 7. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar SBDP tema 7, subtema 2, dan subtema 3. Tapi sebelumnya, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mohon kalian menyimak videonya ya. Anak-anakku sekalian, di tema 7 subtema 2 kita masih belajar tentang tari kreasi dan unsur-unsur tari daerah. Sementara di subtema 3 kita akan mengulang kembali memahami patung dan membuat patung, ya. Nah, subtema 2 kita akan mengulang sedikit tentang tari kreasi daerah. Nah, tari kreasi daerah ini ada 3 jenis, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Ya, nah tari tunggal, nah di sini ya kita lihat Ibu berikan contohnya, yaitu tari pendet ya. Dan tari berpasangan Ibu berikan contoh tari serampang 12 ya. Nah, ini tari kelompoknya ya. Ibu beri contoh dengan tari piring ya. Nah, unsur-unsur tari adalah ya, elemen-elemen perlengkapan dalam tari yang saling berkaitan satu sama lain untuk membentuk satu kesatuan komposisi sebuah tarian agar terlihat indah. Unsur-unsur tari terdiri dari gerak, iringan musik, rias dan busana, properti, tema, dinamika, desain dramatik, dan desain pola atau pola lantai. Yang dimaksudkan dengan gerak adalah proses perubahan berbagai anggota tubuh dari satu posisi ke posisi lain. Sementara iringan musik adalah untuk memperkuat ekspresi gerak tari dan membangkitkan imajinasi tertentu pada penonton. Nah, rias dan busana ini sangat penting ya nak ya, karena untuk membentuk atau melukis wajah agar sesuai dengan tema atau karakter tari yang dibawakan. Nah, properti ini adalah ya yang seperti apa kalian tahu, seperti apa? Seperti kipas ya, terus pedang ya, lalu keris, selendang, boneka, payung dan lain-lain. Ini adalah sebagai penunjang sebuah tarian. Nah, yang dimaksudkan dengan tema adalah ide yang muncul suatu garapan tari. Nah, tema ini menentukan makna suatu tari. Ya, sebab tari yang baik adalah tari yang mempunyai visi tertentu. Nah, sedangkan dinamika adalah segala hal yang mengakibatkan munculnya kekuatan emosional dari gerak. Nah, desain dramatik maksudnya adalah tanjakan emosional, klimaks, dan penurunan dalam satu komposisi tari. Nah, yang terakhir, desain pola atau pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh seorang penari, bisa juga disebut dengan formasi penari ya. Formasi ya, bisa ada yang horizontal, vertikal, diagonal, dan melingkar ya. Ini kalian sudah pelajari ya. Nah, anakku sekalian, sekarang kita akan membahas subtema 3, yaitu memahami dan membuat patung. Seni patung adalah bentuk seni 3 dimensi buatan manusia yang menampilkan nilai estetika dan keindahan. Ciri-ciri patung ya adalah satu, memiliki bentuk yang dapat dilihat dan dipegang. Kedua,
mempunyai volume, panjang, lebar, dan tinggi. Lalu mempunyai tekstur, ya. Dan yang terakhir adalah dapat dilihat dari berbagai sisi, karena patung adalah salah satu seni 3 dimensi. Jenis-jenis patung dan fungsinya. Perhatikan, yang pertama yaitu patung religi. Fungsinya untuk sarana ibadah dan bermakna religius, ya. Nah, ini Ibu berikan contohnya, ya. Yang kedua, patung monumen. Patung monumen fungsinya untuk mengenang jasa pahlawan, ya. Perhatikan ya. Nah, itu ada contohnya. Yang ketiga, patung arsitektur. Nah, fungsinya sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat, patung dekorasi. Nah, patung dekorasi ini fungsinya sebagai penghias taman dan bangunan atau tempat-tempat lain, ya. Ini Ibu berikan contohnya ya. Yang kelima, patung seni. Fungsinya hanya untuk dinikmati keindahannya. Perhatikan nih ya, ada 2 contoh yang Ibu berikan. Nah, jenis-jenis bahan dalam membuat patung ya. Yang pertama yaitu dari bahan lunak. Ya, bahan lunak itu seperti apa? Bahan lunak itu seperti tanah liat, lilin, clay, sabun dan serbuk gips ya. Nah, ini semua bisa menggunakan cetak ya, alat untuk membuat patungnya. Yang kedua, bahan sedang. Bahan sedang ini terdiri dari kayu randu, kayu mahoni, dan kayu waru. Lalu bahan keras, ya yang disebut bahan keras adalah kayu jati, kayu ulin, batu granit, batu andesit, dan batu marmer. Nah, alat-alat dalam membuat patung ada beberapa ya. Nah, kamu lihat sini ya, ada alat membutsir, alat meja bundar, pahat, palu, cetakan, kakatua, dan sendok adukan ya. Nah, sini ya Ibu berikan contohnya, itu yang dinamakan alat butsir ya. Nah, yang kedua, meja bundar. Gunanya meja bundar apa? Kalau membuat gerabah atau membuat patung, jadi kita yang membuatnya tidak keliling-keliling. Hanya mejanya itu diputar-putar aja ya. Yang ketiga adalah pahat. Ini ya. Yang keempat, palu. Ini mah alat-alat yang sudah kalian tahu ya. Lalu cetakan. Nah, cetakan itu bermacam-macam ya. Dan kakak tua. Nah, ini kakak tua ya. Yang terakhir sendok. Nah, sendok untuk membuat patung itu bukan seperti sendok makan ya sayang, tapi seperti ini ya. Ada beberapa contohnya. Teknik dalam pembuatan patung, perhatikan ya. Teknik membutsir, artinya membuat patung dengan cara memijit, menambah dan mengurangi bahan yang dibentuk dengan bantuan alat butsir yang tadi ya. Yang kedua adalah teknik pahat. Teknik pahat membuat patung dengan cara mengurangi dan menggunakan pahat. Yang ketiga adalah teknik cetak. Teknik cetak ini ada 2 macam, yaitu teknik cetak tekan dan teknik cetak tuang atau cor ya. Nah, yang keempat, teknik konstruksi. Teknik konstruksi adalah teknik membuat patung dengan cara menyusun bahan baik dengan kerangka. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah itu saja yang bisa Ibu terangkan ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan selalu jaga kesehatan ya. Nanti kita akan mencoba untuk mendiskusikan sub-sub tema ini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.